Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan. Salam sejahtera buat Anda semua. Saya kembali membuat audio video di section rahasia kesaktian sejati. Di section kali ini saya ingin membahas tentang misteri kekuatan benda. Dulu saya ingat ketika masih terjebak di zaman jahiliyah gitu ya. Saya pernah pergi ke sebuah padepokan di daerah Indramayu. Tujuannya sih dulu untuk supaya hutang-hutang saya cepat lunas. Jadi sana saya bingung, diajak teman ke sana, ya sudahlah saya ikut ke sana. Di sana ketemu dengan ada bapak muridnya dan salah satu tanda kutip gurunya ya. Dia cerita bahwa nanti akan diambilkan barang dari bumi sebagai pegangan saya supaya semua yang dikerjakan menjadi mudah, menjadi lancar. Waktu itu saya iya saja. Kemudian saya diajak gitu ya, malam hari diajak ke sebuah tempat agak jauh dari padepokan itu, agak masuk ke dalam gitu ya, daerah hutan mungkin. Saya ikut aja, saya nggak tahu, saya ikut aja sama teman saya. Tapi saya disuruh agak menjauh dari si orang itu. Saya ngeliat dari jauh, muncullah sebuah atraksi seperti kembang api dari bawah tanah gitu ya, cus, keluar. Kemudian saya mau mendekat dilarang, dibilangnya belum levelnya, jadi saya nyelip dari jauh. Kemudian ketika si orang ini mendekat ke saya, dia menyerahkan sebuah benda, bentuknya seperti keris tapi kecil gitu. Kasihkan ke saya, dia bilang ini pegang, nanti semua usahamu lancar, semua apa yang kamu kerjakan jadi mudah, bisa membuat hutangnya lunas. Ada yang ganjal di situ, yang waktu itu saya muncul akal sehat saya gitu. Muncul akal kritis saya muncul, berpikir bahwa kenapa saya nggak boleh masuk ke sana, kenapa saya nggak boleh ikut, kenapa saya hanya boleh dari jauh. Si orang itu ya bilangnya ya kamu memang belum boleh gitu. Nah ya udah saya pegang aja tuh barang gitu ya. Kemudian ada yang harus ditukar, dibayarkan, ya sudahlah. Tapi sejak itu saya mikir bahwa itu benda sudah disiapkan sebelumnya, dan tadi yang terlihat adalah saya tahu persis itu adalah Anda tahu air mancur kembang api itu. Nah seperti itulah yang keluar dari bawah tanah itu. Seringkali masyarakat kita gitu ya, entah ini bekas didikan penjajah mungkin, senang sekali dengan hal-hal yang di luar nalar tapi gak jelas gitu. Misalnya ngambil barang dari bawah, percaya sama barang yang hebat dan sebagainya. Padahal sebetulnya yang punya kekuatan magis itu bukan bendanya. Mau itu tongkatnya Pak Soekarno atau apalah namanya, bukan bendanya yang punya kekuatan magis, kekuatan hebat. Yang punya kekuatan hebat adalah pikiran kita sendiri. Kalau Anda sibuk mencari benda ke atas gunung, ke laut, ke orang-orang yang nyebut dirinya pintar dan sebagainya, Anda membuang-buang waktu. Anda menyanyiakan waktu yang ada sebetulnya. Kenapa? Karena Anda akhirnya jadi tidak mengerjakan yang harus Anda kerjakan. Padahal Anda bisa belajar dengan benar, belajar mengelola pikirannya, belajar bisnis, belajar marketing dan sebagainya. Tapi Anda sibuk untuk mencari barang sakti, bahasa lainnya mencari pegangan. Pegangan ini yang orang kadang salah gitu ya. Karena melihat mungkin para jenderal megang tongkat komando, Pak Karno megang tongkat, itu adalah simbolisasi saja sebetulnya, bahwa ada tongkat komando untuk menjadi kekuatan bagi semua bawahannya nurut sama dia. Kalau orang dulu mungkin megang tongkat panjang itu gitu ya, kemudian megang tasbih, megang salib dan sebagainya. Atau ada yang pakai cincin, megang keris di rumahnya, ada pegangan.
Kalau bahasa Jawanya ada ageman yang dipegang. Padahal pegangan itu adalah ilmu, bukan benda. Karena kalau Anda memahami ilmunya, benda apapun bisa jadi sebuah pegangan, membuat Anda pede, membuat Anda percaya diri. Tujuan untuk megang tongkat, megang tasbih dan sebagainya, mencari pegangan itu kan satu, percaya diri, confident. Padahal sebetulnya percaya diri itu tidak butuh pegangan, nggak butuh benda-benda yang aneh-aneh itu. Anda megang handphone juga jadi pede kan. Anda naik mobil Pajero juga pede, naik mobil Lamborghini juga pede gitu. Jadi pegangan itu adalah bukan benda-benda yang orang cari selama ini yang aneh itu, nggak ada gunanya. Coba deh Anda pegang Pajero, Anda jalan, Anda pede pasti. Anda ketemu orang pakai handphone bagus, Anda pede. Anda ketemu orang pakai sepatu bagus, pakai baju bagus, pakai handphone bagus, pede. Itu pegangan kan? Makanya saya sering bilang bahwa saya juga punya pegangan. Ada dua, handphone saya ada dua, pegangan saya kan. Mobil saya pegangan saya. Itulah ageman atau pegangan, benda-benda yang membuat saya pede sebetulnya. Karena sesungguhnya percaya diri itu tidak tergantung dari bendanya. Anda mau pakai cincin sudah diisi doa-doa, pakai tongkat dari siapa gitu ya, siapa, tongkat dari raja siapa, Anda malah jadi belok nanti, malah jadi tersesat yang sebenarnya sesat gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya semua benda itu hanyalah benda. Yang punya kekuatan magis, yang punya kekuatan super adalah manusianya. Itu kenapa di kelas AMC ada materi mengisi benda, mempengaruhi orang lewat benda. Jadi kita bisa membuat benda-benda itu menjadi powerful, menjadi berpengaruh sama orang lain. Misalnya ketika Anda ngasih minum, Anda bisa membuat air minum itu punya efek pada orang lain. Anda bisa membuat wajah Anda punya efek pada orang lain dengan cara yang logis, dengan cara yang ilmiah gitu ya, dengan cara yang benar. Nggak perlu dibuka-buka jalur energinya, nggak perlu dibuka mata batinnya, nggak perlu diaktifasi apapun. Karena saya orang ilmiah, saya dosen juga, sehingga tentu saya mengedepankan logika dan ilmiah. Kenapa? Semuanya bisa dijelaskan dengan benar asalkan mau belajar. Tidak ada barang-barang yang punya kekuatan mistis sebetulnya. Gak ada benda yang punya kekuatan ajaib. Yang ada adalah manusianya yang ajaib. Karena ketika manusianya itu sadar dirinya, mampu menggunakan pikirannya, maka dia menjadi manusia yang ajaib, membuat benda-benda di sekitarnya menjadi ajaib, menjadi menarik rezeki, menarik uang dan sebagainya. Makanya kenali diri Anda, kenali kekuatan pikiran Anda, belajar AMC dengan benar, dan Anda pasti menjadi manusia seutuhnya, menjadi percaya diri tanpa perlu sibuk mencari pegangan-pegangan barang yang tidak jelas. Sibuk ke atas gunung, sibuk ke laut dan sebagainya demi mencari benda-benda gaib yang katanya bisa punya kekuatan magis. Padahal sesungguhnya kekuatan utamanya ada di diri Anda sendiri. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu
ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.